Sahabat Indonesia, selanjutnya kita akan membahas set dalam pemrograman Python. Oke, kita aktifkan dulu slideshow-nya. Set dalam bahasa pemrograman Python adalah salah satu metode penanganan kumpulan data dengan tipe data gabungan selain list, tuple, dan juga dictionary. Ada dua jenis set, yaitu set dinamis atau mutable set. Ini cirinya ukurannya bisa diubah, kemudian menggunakan kata kunci set. Kemudian yang kedua adalah set statis atau immutable set. Cirinya adalah isinya tidak bisa dirubah. Ada penggunaan keyword frozen set. Ya. Set tidak menyimpan data yang duplikasi atau ganda atau double. Ya. Ini adalah keterangan singkat tentang set. Kemudian format penulisan set. Di sini ada dua jenis tadi ya, set yang mutable set dan juga immutable set. Untuk penulisan set yang mutable, yaitu set yang dinamis, itu adalah caranya yang di kotak atas ini, yaitu disimpan di dalam sebuah variabel bebas ya. Ikuti aja cara-cara atau aturan pembuatan variabel ya. Kemudian diberi penugasan sama dengan gunakan kata kunci set di sini. Nah, data-data setnya itu berada di dalam tanda kurung biasa ya, seperti ini. Kemudian dan di sana untuk data-data itu memiliki memang disebutnya sebagai indeks ya. Member daripada set itu disebut indeks yang dimulai dari indeks 0 hingga indeks ke n ya. Ini indeks pertama dan ini indeks ke n itu adalah indeks terakhir. Ya, sama seperti pembahasan tentang tuple sebelumnya ya. Kemudian untuk set yang immutable atau statis, ini caranya juga sama. Disimpannya di sebuah variabel ya, ini sekaligus nanti sebagai nama setnya. Kemudian sama dengankan atau dengan operator penugasan assignment. Kemudian menggunakan kata kunci frozen set. Untuk datanya sama dengan set yang dinamis atau mutable set, yaitu ditulis di dalam dua tanda kurung biasa seperti ini. Dimulai dengan data awal adalah indeks 0 dan data akhirnya atau member set terakhir adalah indeks ke n gitu. Untuk contohnya di sini ada dua buah contoh set ya. Yang pertama adalah set A. Set yang datanya itu disimpan di variabel bernama A. Ini menggunakan kata kunci set berarti contoh set dinamis ya. Jadi datanya di sini apa? Ukurannya bisa diubah. Kemudian kalau immutable nggak bisa ya. Oke, kemudian ini yang ke B adalah contoh yang set statis ya. Di sini sama-sama string ya, data setnya adalah string dan frozen setnya juga set. Apa namanya juga string di sini. Oke. Ini kata kunci di yang ini yang paling akhirnya juga perlu diingat ya. Set tidak menyimpan data yang duplikasi atau ganda atau double. Kita langsung lihat contohnya aja membuat set. Di sini akan kita buat set ya. Langsung aja ke PyCharm-nya, yaitu tentang set. Ini sudah saya siapkan program contoh tentang set ya. Ini. Nah, pertama kita akan membuat set dengan aturan yang tadi sudah kita baca. Kita jelaskan maksudnya, yaitu kita akan membuat set dinamis dan juga statik di sini sekaligus. Untuk blok program ini ya. Untuk variabel A ini digunakan untuk menyimpan dataset yang anggotanya itu belajar string ya, string belajar Python. Nah, nanti kita akan cetak isi daripada datasetnya print A ini. Langsung bisa kita lakukan dengan perintah print dan langsung dalam kurung nama variabelnya, variabel A di sini.
Kemudian kita coba nanti print tipe daripada variabel atau dataset ini ya. Apakah dia nanti tertulis sebagai string, integer apa namanya? Berarti karakter gitu ya, string atau str ataukah set. Termasuk nanti ini juga yang kedua. Kalau ini print yang ini hanya untuk membuat spasi ya, membuat baris atau line kosong. Nah, untuk yang kedua adalah ini ada variabel b yang menggunakan kata kunci function set, berarti dia adalah set static. Untuk member daripada set static yang disimpan di variabel b ini adalah string more than robotics learning. Nanti kita print data b-nya, kemudian kita coba cek apakah variabel b ini tipe datanya apa gitu. Nah, kita jalankan aja, klik kanan, tekan ini pilihan run set. Nah, di sini kita coba lihat outputnya. Untuk yang pertama adalah ini ya, anggota set. Ini kalau kita lihat adalah penulisan anggota yang ini ada di dalam set A. Nah, kata kita lihat kalau ini ya, kita lihat di sini hanya ini ya, dituliskan huruf anggota-anggotanya saja. Jadi tidak lagi berurutan membentuk sebuah kalimat belajar Python. Nah, di sini secara random ditentukan oleh si interpreternya Python sendiri terkait dengan set. Ya, di sini spasi termasuk dengan anggota ya, spasi ini ya. Di sini spasi itu anggota daripada set A, kemudian huruf L kecil nih ya, L kecil ditulisnya satu persatu ya. Ini berarti indeks 0, ini indeks terakhir, indeks n nya. Kemudian J, T, N, E, P, P nya P besar ya. Ya, jadi anggotanya adalah karakter-karakter yang penyusun kalimat belajar Python tadi itu. Yang kecil terus kecil, yang besar ya tulis besar. Ini yang besar hanya P ya, P dan juga B ya. Di sini juga P besar, B besar. Kemudian untuk mengetahui tipe data daripada variabel A ini atau dataset A ini adalah dengan menggunakan kata kunci type, kemudian di dalam kurung nama variabelnya yaitu type A. Di sini outputnya tertampil tipe data dari A adalah kelas set. Jadi ini adalah variabel A ini isinya dataset yang statik ya, dinamis ya, karena menggunakan kata kunci set. Nah, kemudian untuk yang kedua, di sini ada string lagi more than robotics learning yang kemudian ketika kita jalankan maka di sini ada kata kunci frozen set ya. Mungkin untuk membedakan, kalau untuk set dinamis tidak ditulis set gitu. Tapi kalau untuk frozen set ini tetap dituliskan frozen set, baru kemudian anggota daripada set yang dimaksud. Ini adalah frozen set ditulis di ini ya, di variabel B. Oke. Ini adalah anggota-anggotanya, spasi termasuk ada karakter S kecil, karakter T besar, L besar, T kecil, dan seterusnya. Oke. Jadi ini kalau kita lihat untuk set dinamis dan juga statik ini, coba lihat ya. Untuk belajar Python ini kan ada 2A ya. Tapi kita di sini kita temui hanya satu huruf A kecil. Harusnya kan 2. Kemudian yang double lagi apa? Oh, enggak ada ya, hanya huruf A ya. Jadi A-nya ini tulis cuma 1. Anggota set, karena tadi kita sudah tahu di sini aturannya adalah set tidak menyimpan data yang duplikasi atau ganda. Jadi kalau ada yang ganda maka tulis salah satu aja, mewakili gitu ya. Nah, kemudian untuk yang set frozen ini atau static, ini yang double apa? Huruf O ada 1, 2, 3. Nah, huruf O di set B yaitu frozen set, di sini huruf O nya cuma 1. Ini ya, harusnya kan 3.
Nah, berarti tidak, memang benar bahwasannya kalau set itu tidak menyimpan data ganda. Yang kalau O-nya 3, anggotanya ya dianggap 1 aja. Kemudian untuk memeriksa apakah variabel B ini set ataukah variabel biasa ya. Datanya data biasa, string gitu. Kalau ini kan string ya, kalimat kata. Maka menggunakan kata kunci type, kemudian dalam kurung B, variabel B-nya. Nah, di sini tertampil di output tipe data dari B adalah kelas frozen set. Nah, jadi inilah cara membuat set, baik set dinamis maupun set statik. Oke. Nah, lanjut dulu ya penjelasannya. Tadi sudah kita jelaskan. Oke. Kemudian operasi pada set. Pertama adalah menambah set. Menambah elemen pada suatu set dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi add dan fungsi update. Ini fungsi built-in daripada interpreter Python ya. Nah, kita jelaskan aja. Di sini nanti menggunakan kata kunci add ya. Jadi baris yang ke ini, kita aktifkan laser pointernya dulu. Baris yang ini adalah untuk variabel C ya, sebelum print yang untuk mencetak satu baris kosong gini. Ini adalah sebuah set bernama C ya, atau sebuah set yang disimpan di variabel bernama C. Nah, kemudian kita nanti akan print dulu, nanti baru kita tambahkan di sini dengan cara menuliskan nama variabelnya, terus ditambah dikasih titik dan juga kata kunci add. Dan ini adalah data string yang akan ditambahkan di pada set namanya set C ini. Demikian juga yang di variabel D, ini adalah variabel penyimpan data set berupa string. Yang ini set sama set, berarti ini untuk set dinamis ya. Belajar pemrograman. Nah, di sini nanti kita akan cetak isi daripada atau anggota set daripada belajar data set D ya. Tuh. Nah, nanti selanjutnya kita juga akan mencoba menambahkan elemen set dengan kata kunci update. Kalau tadi add ya, cara penulisannya sama ya, tulis variabelnya terus titik dot kata kunci update, kemudian string apa yang akan ditambahkan pada set D. Kemudian kita print lagi nilai set D baru setelah ditambahkan tadi. Oke ya, gitu. Nah, kita langsung ke ini aja, ke PyCharm-nya, operasi set ya, operasi set. Oke, di sini tadi kita ada variabel C, kita untuk yang merupakan ini ya, set dinamis dengan kata kunci set, soalnya di sini sebuah yang isinya datanya atau anggotanya adalah karakter string Robonesia. Dan cetak terus tambahkan kalimat atau kata OK di sini ya. Oke, nanti coba kita running. Untuk yang variabel D ini menggunakan untuk penambahannya, kalau di variabel C dengan kata kunci add. Nah, kalau di variabel D ini penambahannya dengan kata kunci update seperti ini. Penulisannya sama ya, C titik add, kemudian kalau yang update juga D nama variabel ya, dot update. Kemudian diikuti dengan data, diikuti dengan member daripada set D yang akan ditambahkan ya. Oh, belum jadi anggotanya dong, mau ditambahkan ke set D gitu ya, nanti baru kita tampilkan. Nah, kita running dulu, run set. Nah, di sini outputnya lihat nilai set C adalah ini ya, ini adalah yang nilai defaultnya, nilai aslinya ya, Robonesia. Ini ada yang double ya, O-nya double, tapi ini tulis satu aja. Oke, jadi memang inilah aturan pembuatan set. Tidak boleh ada penulisan double. Dia tidak akan menyimpan data yang sama.
pada sebuah set. Kemudian tadi net nilai set C baru. Jadi setelah ditambahkan apa tadi dengan kata kunci add, kata oke. Jadi di sini setelah ditambahkan dengan kata kunci oke, bukan kata kunci, kata oke, maka nilai set C barunya adalah seperti ini. Di sini ada tambahan oke, ya, string oke. Untuk yang lainnya sama ya. R, N masih ada, N juga. Ya di sini berarti. R, N ini masih sama, sampai belakang juga sama. Yang beda adalah karena ada tambahan kata oke ini. Kemudian untuk nilai set D, di sini anggotanya seperti ini ya. Belajar pemrograman. Di sini yang ganda berapa? 4 ya. Kata huruf A 1 2 3 4 ya, ada 4. Jadi hanya ditulis satu aja huruf A-nya ini. Oke. Nah, untuk penambahan set baru, kalau tadi yang di variabel C dengan kata kunci add, kalau di variabel D kita tambahkan ya update. Ya, tadi pakai add, sekarang pakai update. Nah, yang ditambahkan adalah kata Python pada set D ya di sini. Nah, ini perbedaannya antara penggunaan penambahan elemen set menggunakan add dan juga update adalah di sini. Kalau yang menggunakan kata kunci add, maka yang ditambahkan di sini kan kata oke, terus tanda seru. Maka di sini tetap ditulis oke. Nah, kalau menggunakan kata kunci update di sini d.update kemudian kata atau member daripada set yang akan ditambahkan yaitu Python. Nah, di sana tidak ditulis Python di sini outputnya. Di sini tidak ada Python. Tapi huruf-hurufnya dipisah-pisah lagi. Dipisah-pisah. Jadi di sini kan ada belajar pemrograman nih. Belajar pemrograman, maka di sini untuk perbedaannya adalah di sini tidak ditulis Python, tapi Pythonnya huruf per hurufnya dipisahkan. Ada P, Python, ada Y juga ya. Yang sebelumnya nggak ada ya karena belajar pemrograman. Jadi di sini yang sama adalah huruf P-nya cuma satu. Oke. Sorry, ini adanya tambah dulu. Nah, P-nya sama kan, jadi cuma satu yang tulis. Kemudian O juga cuma satu ya. Terus di sini nggak ada T, sekarang karena di nilai set D baru ada huruf T ya. Membernya ada tambahan T. Jadi dari kata Python ini. Nah, perbedaannya di sini ya teman-teman ya. Menggunakan add ini oke, langsung tulis oke gini seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan kata kunci update, maka nanti anggotanya ini masih ini huruf-hurufnya akan menjadi anggota daripada set baru. Kalau yang di add tadi oke-nya inilah set barunya, anggota set barunya sekaligus. Tidak dipisahkan ya. Tidak di di satu-satu seperti yang kita gunakan kata kunci update ini. Oke. Ini adalah menambahkan elemen set. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menghapus elemen set dan set. Nah, menghapus elemennya, sebuah elemen di dalam set itu ya, atau dan juga menghapus set itu sendiri gitu. Nah, contohnya langsung kita ini ya. Langsung kita baca dulu nih. Untuk menghapus elemen pada suatu set dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi remove. Dan untuk menghapus suatu set dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi del. Ya. Untuk menghapus elemen pakai fungsi remove, tapi kalau untuk menghapus set set maka menggunakan kata kunci atau fungsi del. Ini fungsi-fungsi built-in ya yang ada sudah dikenali oleh Python, oleh interpreter Python gitu. Oke, langsung aja ke PyCharm-nya.
yaitu menghapus elemen set dan juga atau menghapus setnya sekalian. Oke. Nah, untuk menambah untuk menghapus ya. Ini di sini kita siapkan dulu kita buat set dulu dengan disimpan di variabel set welcome to Python. Ini adalah set dinamis karena menggunakan kata kunci set. Kemudian kita tampilkan print jadi data setnya ditampilkan dulu nanti. Nah, setelah itu di sana lanjutannya adalah kita akan melakukan menghapus elemen set yaitu T ya. Jadi penulisannya adalah dengan cara tulis nama variabelnya, kemudian dikasih titik, kasih titik seperti ini, kemudian menggunakan kata kunci remove. Nah, terus diikuti dengan dalam tanda kurung member daripada set A ini yang berupa huruf T ya. Kan welcome to Python. Jadi yang di delete adalah 2 huruf T di sini. 1 2. Jadi nanti huruf T-nya nggak ada. Kemudian kita juga cetak di ini print yang baru ya. Nanti hasilnya seperti apa? Kalau ini adalah file set yang defaultnya yaitu welcome to Python. Kalau yang di sini nanti yang dicetak adalah set E yang sudah dihapus elemen T-nya. Nah, di sini juga sekaligus kita praktekkan menghapus set E-nya. Set E-nya dihapus semua. Kalau tadi ini kan menghapus elemennya, anggota daripada set E. Kalau ini menggunakan perintah del, kemudian spasi nama variabel yang akan di delete, dihapus ya. Nah, ini del kemudian nama variabelnya yang dihapus. Nah, terus nanti kita coba untuk tampilkan set E ya setelah di delete, apakah bisa. Nah, kita lihat outputnya di sini. Nah, ternyata yang berjalan adalah perintah print yang pertama, yaitu menampilkan dataset ini ya, dataset secara keseluruhan, yaitu dataset welcome to yang isinya adalah karakter dari string kalimat welcome to Python gitu ya. Oke, ingat di sini yang double tidak ditulis. Oke, W besar, E kecil. Berarti yang E-nya ada 2 di sini ya, welcome. E-nya hanya ada 2, tapi karena kita nggak di set, kita nggak akan si Python tidak akan menyimpan data double, maka hanya ditulis 1 saja. Dan seterusnya. Kemudian ini yang di print yang kedua ini adalah mencetak set baru setelah elemen yang itu huruf T itu dihapus dengan perintah remove ini ya. Jadi yang tidak ada T ya. Kalau di set yang awal huruf T-nya ada berapa nih? 1 ya, ada 1. Nah, nanti setelah di remove oleh menggunakan perintah remove itu, maka huruf T-nya tidak ada di sini, jadi berkurang. Jadi huruf T-nya nggak ada. YELM langsung H di sini, HP spasi termasuk anggota ini ya, anggota set, N W besar CO ya. Oke, nah kemudian kita coba tampilkan nih print E. Jadi setelah dihapus ininya, setnya dihapus dengan perintah del E ya, del kemudian nama setnya atau variabel penyimpan setnya. Nah, kemudian kita tampilkan ya, sudah di delete nih ya. Ini adalah perintah untuk menghapus semua ya, setnya, semua datanya dihapus sama dengan perintah del ini. Nah, kita coba lakukan upaya untuk mencetak huruf set E yang terakhir ya setelah dihapus. Nah, maka terjadilah error. Di sini nama errornya adalah name E is not defined. Jadi variabel E yang nyimpan dataset ini tidak ada ya, tidak terdefinisi karena sudah di delete dengan perintah del di sini. Gitu teman-teman. Baik ya, itulah cara untuk remove elemen set dan juga remove atau mendelete set itu sendiri. Oke,
Kita lanjutkan ke yang selanjutnya, ke nomor 3 ya. Menghapus elemen set dan set yang kedua. Nah, di sini nanti akan berbeda ya. Kalau di sini adalah untuk set dinamis, kita bisa kasih tanda kuning. Untuk set dinamis ya. Nah, kalau yang ini adalah untuk set statis atau immutable. Oke, kita kasih warna hijau yang berbeda. Nah, yang terjadi nanti adalah kita tidak boleh ya menggunakan ini kata kunci remove ataupun add ya. Ini menghapus ya. Oh, ini kok menambah ya. Jadi untuk menghapus atau ini tadi keterangan di sini ya. Ini untuk set statis atau immutable set, isinya tidak bisa diubah ya. Kita tidak berkenankan untuk menambahkan atau menghapus di sini ya. Kalau di dinamis bisa di remove ya, bisa di add tadi, bisa ditambahkan di sini add dengan atau update. Nah, kalau set yang ini statis immutable, maka dihapus satu elemennya, elemen daripada sebuah set dihapus, bisa ditambahkan nggak bisa ya, semuanya nggak bisa ditambahkan, dihapus nggak bisa, ditambahkan juga nggak bisa, karena ini sudah aturannya begitu di interpreter Python. Untuk set statis tidak bisa di remove, tidak bisa diubah ya datanya, seperti keterangan ini. Jadi tidak bisa, isinya tidak bisa diubah. Oke, jadi akan ketemu dengan error. Di sini akan error. Attribution error frozen set. Object has no attribute remove. Oke, jadi nggak boleh. Dan ini juga sama ya. Frozen setnya object has no attribute. Nah, di sini sudah ada keterangan penekanan di sini. Operasi menghapus dan menambahkan elemen tidak dapat dilakukan pada set statis. Kita coba di sini ya. Menghapus atau menambahkan elemen sebuah set statis, maka akan dilarang, tidak boleh gitu ya. Oke, kita hilangkan dulu komen-komennya kayak gini ya, seperti yang dicontoh tadi. Ini frozen set, selamat datang. Ini kan statis set ya, printf. Kemudian kita nanti akan ini hapus elemen set f nya, yaitu yang untuk huruf D, dihapus di sini. Dan juga nanti kita coba tambahkan pada pada set f ini, kita tambahkan elemen temanku di sini dengan kata kunci add ya. Tadi hapusnya dengan kata kunci remove. Oke, dan nanti kita coba tampilkan apa yang akan terjadi. Coba kita running. Maka di sini yang berhasil yang pertama aja, print yang pertama ya, printf. Jadi cuman di sini adalah pembuatan set frozen set ya, selamat datang, terus ditampilkan di sini dengan perintah printf di sini frozen set. Nah, anggotanya daripada selamat datang tuh ini semua, mgn, d besar, e, s besar, spasi, a, t, l kecil ya. Nah, untuk yang print yang kedua dan ketiga, yaitu setelah meremove satu elemen set frozen ya, percobaan menghapus ya, dan juga percobaan menambahkan elemen dalam set f, ini tidak diperbolehkan. Itu. Jadi di sini untuk errornya adalah attribute error, frozen set object as no attribute remove gitu. Jadi tidak bisa. Jadi termasuk juga add juga nggak bisa ya. Ini sudah error. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengingat bahwasanya untuk untuk set yang statis atau immutable itu tidak bisa ditambahkan atau juga dihapus elemennya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan tentang operasi keanggotaan atau membership daripada ini ya, set. Untuk mengetahui suatu data ya, untuk mengetahui suatu data adalah
anggota satu set atau bukan dapat dilakukan menggunakan operator in atau not in, ya. Nilai balik operator in adalah true, sedangkan operator not in adalah false. Benar atau salah ya? Oke, kita lihat ke contoh sekalian. Sini ada operasi gabungan. Oh ini ya. Oh, membership dulu, sorry. Membership dulu. Ini dia membership. Ya. Di sini adalah contoh program untuk mengecek ya membership daripada sebuah set. Di sini ada kita buat set H yang isinya adalah string selamat pagi. Kemudian kita akan print dulu secara keseluruhan ya. Set H itu isinya apa aja. Itu selamat pagi. Kemudian di sini untuk program 4 baris selanjutnya adalah program untuk mencetak apakah sebuah elemen itu adalah ada di dalam set H ini ya, set H yang ini ya. Dicek ini misalkan cuma percobaan ya. Apakah S anggota set H? Di sini cara tulisannya seperti ini. Ya, ini stringnya kita tuliskan sampai diberi tanda koma. Kemudian di sini ditanya, kita akan mencoba cek nih, apakah karakter S ya, data string S ini di dalam H. Nah, jawabannya apa? Nanti kita lihat di outnya, di output daripada program setelah kita running. Kemudian apakah P bukan anggota set H? P ada nggak di sini? Ada ya, apakah? Jadi nanti kalau benar adalah true, kalau salah adalah false. Ya. Apakah P ini, karakter P ini bukan bagian H? Sepertinya salah karena P ini ada di dalam set H. Kemudian apakah U kecil adalah bagian dari anggota set H? U in H ini, tanda kata kunci in ya. U in H, apakah U adalah anggotanya ini set H? U tidak ada, berarti nanti false. Sebenarnya begitu. Kemudian G apakah anggotanya set H? G in H, iya ada ya, di pagi ini. Coba kita running hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya adalah penampilan data set H yang utuh ya. Selamat pagi. Sama di sini ada spasi juga. Nah, untuk ceknya adalah apakah S besar anggota set H? Benar di sini karena ada ya. Selamat di kata selamat ada huruf S besar. Kemudian apakah P bukan anggota set H? P apakah bukan? P bukan anggotanya, salah dong. Karena dia anggotanya. Ya. Jadi apakah P bukan anggota H? False. Yang betul adalah ya in ya, bukan not in. Oke. Kemudian apakah U anggota H? In H ada di dalam H? U tidak ada, maka true ya. False ya, false. Salah. Kemudian terakhir adalah apakah G ada di dalam set H? G ada ya pagi ini. Inilah cara mengetahui keanggotaan suatu ya karakter data ya, suatu data yang itu ada di sebuah set ataukah tidak gitu. Oke, selanjutnya operasi gabungan ya, atau union dan juga irisan atau intersection. Operasi gabungan atau union merupakan operasi menggabungkan dua buah set atau lebih dengan menggunakan operator ini apa ya? Berdiri itu namanya apa? Ya, OR ya. Seperti OR gitu. Tanda OR. Sedangkan irisan atau intersection merupakan operasi menampilkan elemen-elemen yang sama antara dua buah set atau lebih dengan menggunakan operator ini dan ini. Oke, langsung aja ke contoh di PyCharm-nya. Operasi gabungan ya. Operasi gabungan dan irisan. Oke, di sini kita membuat set frozen dan juga set dinamis dan juga set static set yang menggunakan kata kunci set dan juga frozen set. Nah, ini adalah anggotanya adalah belajar pemrograman. Kemudian yang ini untuk set yang dinamis kita tulis di variabel i.
Kemudian untuk set yang tidak dinamis ya, set yang frozen set yang statik ya, yang menggunakan kata kunci frozen set ini disimpan di variabel J. Di mana di sini elemennya adalah bahasa Python. Nah, kemudian kita print nanti. Nah, kita kemudian coba gabungan nih. K sama dengan I gabungan J. Nah, datanya apa aja yang gabungan ya? Union. Dari kata belajar pemrograman dan juga bahasa Python ini, nanti yang gabungan yang mana? Kemudian yang variabel L ini untuk nyimpan data irisan antara set I dan set J. Oke, dan kita tampilkan di sini menggunakan perintah print ya. Untuk variabel K adalah untuk yang gabungan, variabel L untuk yang intersection. Oke, kita running. Nah, di sini adalah set yang utuh ya. Set I dan set J. Di sini anggotanya. Untuk ini yang set dinamis mutable, kalau yang J adalah set yang static atau immutable. Nah, kemudian untuk gabungan daripada kedua set ini, data gabungannya adalah ya tadi gabungannya berarti ada yang double, itu tulis satu aja ya. Berarti di sini B ada, belajar B besar nih ada, berarti harus ditulis satu aja di sini, B besar satu ini kan. Kemudian apa lagi? A banyak ya di sini, A belajar pemrograman ada berapa A? 1 2 3. Kalau yang bahasa Python ini A-nya 1 2 3. Berarti ada 6 ya. 6A, tapi hanya tulis berapa? Satu saja karena set dalam bahasa pemrograman Python hanya menyimpan variabel satu. Ya salah satu aja, misalkan ada yang lebih dari satu maka yang disimpan hanya satu aja, tidak double ya gitu. Nah, kemudian untuk yang data intersection antara atau irisan antara set I dan J, ini yang bawahnya nih ya. Nah, dengan kata ini huruf dan ini adalah untuk operasi irisan. Jadi irisan daripada set I dan J adalah huruf A, O. Yang sama-sama ada ya. A, O. Ini A ya. A-nya ada. Kemudian O juga ada, P besar sama-sama P besar ada di sini yang irisannya. Kemudian spasi sama-sama punya spasi di sini. Kemudian huruf N kecil dan juga B besar. Bahasa N kecil ini di Python dan pemrograman ada N-nya juga. Nah, demikian ya rekan-rekan untuk melakukan operasi gabungan dan irisan pada sebuah set. Oke, kita lanjutkan di pembahasan tentang operasi perbandingan. Jadi membandingkan antara dua set ini ya. Apakah sama atau tidak sama dengan gitu ya. Sama dengan atau tidak sama dengan ini. Operasi perbandingan merupakan operasi membandingkan dua buah set atau lebih. Operator yang digunakan yaitu sama dengan dan tidak sama dengan. Seperti ini ya. Oke, di sini kan ini contohnya ya. Secara acak di sini di sini ada dua buah set, sama-sama set dinamis ya, kata kunci set. Di sini yang set M belajar Python, yang set N ini sebenarnya belajar juga, cuma di ini ya, saya acak. Pythonnya juga sama, saya acak. Jadi sebenarnya ini adalah antara set M dan juga set N itu sama dengan ya. Oke, kita lihat di contoh langsung supaya bisa kita running ya, perbandingan di sini. Apa ini? Oke, kita hapus aja nih yang perbandingan ya. Oh, ke delete tadi. Oke, yang ini ya. Oke. Ya, di sini ada operasi perbandingan dua buah set M dan juga N. Satunya belajar Python, yang satunya sama-sama set dinamis ya, bisa diubah. Sebenarnya sama, di sini cuma saya acak aja ini belajar tapi hurufnya alert BAJ
NOHTYP. Ini sebenarnya sama. Jadi kalau di sini kemudian kita tampilkan dulu kan pakai perintah print. Seperti ini caranya, set M sama dengan koma, ini variabel M-nya, terus tulis variabel N-nya. Nah, yang selanjutnya adalah ngecek ya, perbandingan dengan instruksi ini. Instruksi atau operator ya, sama dengan dan juga tidak sama dengan. Apakah M ya, set M itu sama dengan set N? Maka jawaban di sini, nah kita lihat di di outputnya sekalian ya, kita running. Nah, di sini apakah M sama dengan N? Jawabannya true. Sebenarnya itu sama, karena kalau di set ini tidak perlu urut ya. Yang terpenting dianggap sama itu datanya adanya sama. Ya ada ya sama, datanya sama. Di sini kan sama semua nih, set M dan juga set N ini sama semua. H, L, B, R ini juga sama, ada B cuman urutannya berbeda aja, sama-sama punya R juga. T, A kecil, J kecil, N kecil, P besar, spasi, O, kemudian E, Y terakhir. Nah, jadi sebenarnya jawabannya adalah M sama dengan N, maka true. Kalau kemudian apakah M tidak sama dengan N, maka jawabannya salah, false, karena sama. Begitu. Gitu ya rekan-rekan, cara melakukan operasi perbandingan pada dua buah set atau lebih. Kemudian yang selanjutnya adalah operasi perbandingan superset dan juga subset. Nah, operasi perbandingan superset dan juga subset merupakan operasi membandingkan dua buah set apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Operator yang digunakan ya ini seperti perbandingan ya. Lebih besar, lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan juga lebih kecil sama dengan. Oke, di sini ada contoh, ada dua buah set O dan P di sini, set dinamis ya, karena menggunakan kata kunci set. Set O adalah anggotanya Python coding sini, karakter atau string Python coding, sedangkan untuk set P itu hanya kata coding. Nah, kemudian di sini kita cetak nanti isinya, anggotanya. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan semua operator yang tersedia nih ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil dan juga lebih kecil sama dengan. Nah, kita lihat aja langsung ya, apa keterangannya dulu sini. Jadi nanti O tidak akan superset P jika semua dikatakan superset P ya, superset. Dikatakan superset P jika semua elemen set P termasuk dalam set O. Ya, semua ya dikatakan superset P, O itu dikatakan supersetnya P ketika jika semua elemen set P itu ada di dalam set O. Ya, benar. Jadi P ini superset ya. Superset itu kan lebih besar atau lebih besar sama dengan ya. Nah, nanti kalau untuk superset ini ternyata benar ya, karena elemen P ini, elemen set P ini semua elemennya ada di dalam atau termasuk di dalam set O. Nah, kebalikannya untuk subset daripada O subset P ini salah ya. Baik yang lebih kecil ataupun lebih sama dengan itu salah. Karena di sini keterangannya ya, O dikatakan subsetnya P jika semua elemen set O ya termasuk dalam set P. Karena O-nya ini datanya lebih besar daripada P, maka jelas salah. Karena tidak semua data set O yang itu ada di set P. Maka di sini untuk subset O subset P, baik yang lebih kecil maupun yang lebih kecil sama dengan, itu false, salah ya. Gitu. Kita coba lihat contohnya di sini yang perbandingan superset ya. Superset dan juga subset. Oke, di sini tadi sudah kita jelaskan ada dua buah set, kemudian kita tampilkan set O dan P ya, Python coding juga coding. Nah,
Kita langsung running dulu supaya tahu outputnya. Nah, outputnya kan seperti ini ya. Berarti ini kan Python coding dengan coding jelas yang sama cuman codingnya. Pythonnya tak ada, nggak punya. Jadi ini berbeda. Jadi dari perbandingan secara kasat mata aja ketahuan bahwasannya O tidak sama dengan P. Nah, tapi kalau terkait dengan superset ataupun subset maka kalau O superset P itu betul karena tadi ya O itu semua anggota O semua anggota P semua anggota P itu adalah masuk di dalam elemen O. Jadi dia punya juga sama ya. Jadi kan coding tadi ya, coding. C, D, C besar, D kecil, N kecil, O kecil, I kecil, G kecil, itu semuanya ada di set O. Nah, kebalikannya untuk subset yang menggunakan operator lebih kecil dan atau lebih kecil sama dengan ya. Tadi kalau superset kan menggunakan operator lebih besar dan tahu juga lebih besar sama dengan. Jadi apakah O supersetnya P? Iya benar. Karena elemen set P ini semuanya ada di dalam set O. Nah, jadi salah ketika kemudian dikatakan di sini apakah O subsetnya P? Ya salah karena anggota elemen O ini hanya sebagian aja yang merupakan bagian daripada atau ada di dalam set P. Ya. Kalau ini kan jelas ya. Set P hanya coding. Set O di sini ada Python coding. Jadi jelas bukan subsetnya. Jadi O ini bukan subset P. Jadi false. Demikian ya teman-teman ya. Ini adalah penggunaan operasi perbandingan superset dan juga subset. Nah, selanjutnya operasi komplement atau difference ya. Komplement suatu himpunan atau set merupakan elemen-elemen yang hanya terdapat pada satu set saja dan tidak terdapat pada set yang lain. Operator yang digunakan adalah tanda minus. Ya. Ini langsung aja ke contoh ya, biar nggak dua kali jelasin. Operasi difference ini. Oke. Nah, di sini ada dua buah set, yaitu set Q yang merupakan set dinamis kota Jogja. Kemudian R adalah set statik ya, menggunakan kata kunci frozen set kota Batam stringnya. Nah, kemudian kita tampilkan dengan perintah print untuk set key anggotanya apa, kemudian set R juga anggotanya apa. Kita jalankan dulu ya, kita running. Nah, outputnya set key adalah seperti ini, set R seperti ini ya. Ini frozen, ini set ya, dinamis, dan ini statis. Nah, di sini kemudian kita coba bandingkan. Di sini ada operasi ini ya, operasi membandingkan perbedaan antara komplement ya, antara dua buah set, ini set Q dan R. Q sama ini ya, S disimpan di variabel S ya. Ini komplement Q komplement R minus ini komplement, bukan kurang ya. Q komplement R simpan di S. Nah, ini coba lihat di outputnya Q komplement R ya, dibandingkan perbedaannya Q komplement R. Maka yang berbeda di sini adalah karena katanya memang berbeda ya, kota sama-sama kota, cuma di sini Jogja, sini Batam. Jadi yang berbeda daripada kedua set Q dan R ini adalah huruf J, G, dan J. J besar ya, karena Python kan case sensitif, jadi J kan case sensitif. Jadi huruf J besar dan huruf J kecil itu berbeda. Jogja ini kata Jogja ini kan ada J besar dan juga J kecil. Kemudian di sini disimpan di variabel T, komplementnya dibalik R komplement Q. R komplement Q. Nah, jadi di sini R komplement Q berarti yang kita lihat di sini adalah
ya komplemennya ya. Komplement yang ini karena kebalikannya, maka di sini yang menjadi komplemennya R, komplement Q hanya huruf B besar dan juga huruf M kecil, yaitu fokusnya di set R-nya berarti ya. Set R-nya kan kota Batam. Jadi yang komplemennya huruf set Q yang enggak ada di set R, yaitu yang tidak ada di set Q maksudnya, yaitu huruf B besar dan juga M. Batam ini enggak ada. Kalau A ada, T juga ada ya, kota ya, M-nya yang enggak ada. Jadi B. Jadi kalau yang pertama ya, jadi komplemennya diperhatikan yang berdepannya ya. Depannya yang diperhatikan. Q komplement add berarti yang tidak ada yang anggota yang tidak ada di R itu apa? Nah, jadi yang di Q dilihat, oh yang enggak ada di set R itu adalah J, G, dan J kecil. Kalau yang tidak ada, ini setnya set dinamis. Kalau dibalik R komplement Q, jadi fokusnya yang di R ya, di set R. Jadi huruf apa, anggota apa yang tidak ada di di karakter atau anggota daripada function set kota Batam ini. Nah, yang enggak ada di set Q adalah ya huruf B dan juga huruf M. Ini aja gitu. Dan tipe ininya setnya adalah frozen set atau static ya. Jadi mengikuti daripada yang dikomplementkan ya gitu. Baik ya rekan-rekan Robonesia sekalian, cara untuk melakukan operasi komplement pada satu atau dua buah atau lebih set gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah operasi symmetric difference. Operasi symmetric difference merupakan operasi logika XOR pada sebuah set di mana akan menghasilkan semua elemen pembeda dari dua buah set atau lebih. Operator yang digunakan adalah tanda ini ya, topi. Kalau di keyboard itu diketik dengan menggunakan shift plus angka 6 itu ya. Tuh. Jadi ini langsung aja kita ke PyCharm ya. Operasi menggunakan fungsi ini ya, yang ketujuh, symmetric difference. Operasi symmetric difference pada set. Oke, di sini ada dua set ya. Set U yaitu adalah sama-sama dinamis ya, set dinamis ya, yang menggunakan kata kunci set. Di sini set U adalah elemennya kota Batam ini. Kemudian set V anggotanya adalah string kalimat kota Bogor. Ya, dilihat di sini ketahuan yang sama ini sama-sama ada kota-kotanya, ada spasi. Nah, yang enggak punya adalah huruf ini O, ini yang A. Sama R ya. Ya, ini sih ya. Dibandingkan. Kemudian kita nanti cetak dulu. Oke lah, kita jalankan dulu biar langsung bisa jelaskan. Nah, ini outputnya adalah, nah setelah ini kan anggotanya nih. Untuk set U, anggota daripada set U adalah ini ya, K besar, T kecil, spasi, B besar, O kecil, A kecil, dan M kecil. Kalau set V anggotanya K besar, T kecil, G kecil, spasi, B besar, O kecil, A kecil, dan R kecil. Nah, untuk ini operasi symmetric difference ya membedakan ya. Ini disimpan di sebuah variabel namanya variabel W, dan kemudian operasinya ini ya, U dikasih tanda symmetric difference-nya seperti ini dan dengan V. Perbedaannya antara U dan V apa yang simetrik perbedaannya? Ya ini, yaitu di outputnya sampai di sini adalah huruf M kecil ya, kemudian huruf G kecil dan juga huruf R ya.
Ya, ini perbedaan simetrik ya. Jadi dibandingkan, maka yang berbeda itu apa di antara dua set itu? Untuk kota jelas sama, dia punya semua. Nah, yang nggak punya di Batam dan Bogor itu apa? B sama-sama punya, A yang nggak, A punya ya, A juga udah punya. Kemudian ini O nggak punya ya. O punya nggak? O punya kota nih. O punya. Yang nggak punya adalah T. T punya. O T kota juga. O yang nggak punya adalah ini tadi yang M kecil yang Batam ya. Di Bogor kan nggak ada nih. Kemudian G kecil, nah, di Batam nggak ada G-nya. Kemudian R kecil yang di Bogor. Nah, yang simetrik itu yang perbedaannya ya mencolok ketika diperbandingkan ya, dibandingkan di sini secara simetrik. Yang tidak dimiliki oleh anggota setiap set itu elemen apa aja gitu ya, gitu, yaitu M kecil, G kecil, dan juga R. Oke, yang mana satu set tidak memiliki huruf yang lain ya. Maksudnya gimana sih? Jadi huruf M itu hanya dimiliki oleh Batam, huruf G hanya dimiliki oleh Bogor, huruf R juga hanya dimiliki oleh Bogor, dan Batam nggak punya. Nah, itulah yang disebut dengan symmetric difference. Oke. Kemudian operasi pada set menggunakan fungsi built-in. Jadi sebenarnya operasi-operasi yang ini ya, dari awal tadi, yang mulai dari ya mungkin nggak semua ya, menambah elemen set. Ini operasi-operasi ini beberapa. Ini ada yang bisa kita lakukan dengan menggunakan apa? Menggunakan fungsi built-in ya. Nih, operasi pada set menggunakan fungsi built-in. Di sini ada tabelnya nih. Fungsi built-in untuk set dan juga frozen set di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tinggal kita pakai. Jadi nggak perlu seperti yang sebelumnya ya. Seperti ini. Ada ya, untuk symmetric difference pakai tanda ini. Kemudian untuk komplement menggunakan tanda minus. Kemudian yang subset menggunakan ini operator lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan juga lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, di sini kita tinggal menggunakan ini ya. Ini kata kuncinya ini. Kata kunci. Fungsi built-in-nya di sini. Ini untuk is subset, nanti ditambahkan di sini ada X, ini nanti adalah apa namanya? Ya, nama ininya. X subset ini ya. Kok semuanya X? Oh ya, tergantung nama ininya, tergantung nama setnya yang akan digunakan ya. Jadi cuma contoh di ini X titik is subset, kemudian X titik ini A adalah set A-nya, kemudian X itu adalah yang dibandingkan ya, misalkan ini adalah subset, superset ini perbandingan apakah X ini subsetnya A atau kemudian X di sini adalah supersetnya A atau bukan. Kemudian gabungan X titik union ya antara dua elemen ini set X dan juga set A. Kemudian di sini untuk intersection ini X kemudian titik intersection A ya. Kemudian difference juga begitu, dan juga symmetric underscore difference ya, cara penggunaannya begitu. Nah, kita lihat langsung dicontoh aja penggunaan fungsi built-in pada set. Oke, di sini ya penggunaan fungsi built-in ini yang terakhir ya, penjelasan terakhir tentang set ya. Di sini ada dua buah set, yaitu set X dan Y, yang keduanya sama-sama set dinamis atau mutable ya, yang bisa diubah, yaitu set X adalah membernya adalah robotika, kemudian set Y adalah robonesia. Kita print dulu nanti data isinya masing-masing set ya, baik set X maupun set Y dengan perintah print. Kemudian di sini kita baru mulai menggunakan operasi-operasi subset, superset, union, intersection, difference, dan juga symmetric difference menggunakan menggunakan fungsi built-in yang sudah disediakan oleh Python ya.
Jadi apakah di sini ya, ini bentuknya pertanyaan. Ini perhatikan ininya, perhatikan daripada setnya ya. Nah, kita running dulu aja. Oke. Nah, ini adalah anggota setnya. Kita naikkan. Sorry. Nah, ini ya. Oke, ya kelihatan. Nah, di sini. Nah, ini adalah anggota setnya. Set X ini adalah K kecil, R besar, A, O, B, T, I kecil semua. Kemudian set Y anggotanya S, R besar, A, O, B, I, N, I kecil. Nah, ini langsung kita coba aplikasikan pada di sini ya. Apakah X subset Y ini ya, membandingkan dua buah set ya, set X dan juga Y. Apakah X subset Y yaitu ditulis dengan di sini setelah kalimat pertanyaan yang merupakan string ini terus koma kita tuliskan X dot is subset Y. Jawabannya adalah false. Atau kemudian apakah X supersetnya Y? Ditulisnya dengan X dot is superset ya Y. Nah, jawabannya juga false. Nah, kenapa begitu? Nanti silakan lihat keterangan tentang subset dan superset lagi ya. Apa itu? Kemudian union itu gabungan. Apakah X gabungan Y apa? Keluarannya apa? Kalau yang untuk subset dan superset kan cuman boolean ya, true atau false, benar atau salah. Kalau yang union ini gabungannya seperti apa? Kalau X union Y itu gabungannya adalah ini ya, seperti outputnya ini. Jadi penulisannya X titik union Y gitu ya. Ya kalau X-nya seperti ini titik, kemudian Y-nya di dalam kurung ya, kurung biasa. Nah, yang gabungan daripada robotika dan robonesia itu adalah huruf S, K, R besar ya, sama-sama punya R besar. Kemudian A kecil, N kecil, O kecil, B kecil, E, T, I. Ini gabungannya, unionnya. Kalau yang intersectionnya ini ya, ditulis dengan X intersection Y. Ya, ini kalimat aja ya. Bisa diganti. Kemudian penulisannya dengan cara tulis subset, nama subsetnya yaitu X intersection Y. Dot ya, ada dot intersection Y. Nah, datanya adalah irisan daripada dua buah set X dan Y ini adalah huruf R, sama-sama punya R, A, sama-sama punya A, kemudian O, B kecil, dan juga I kecil. Intersectionnya ya. Oke, kalau yang atas gabungan. Kemudian komplemennya, jadi penulisannya di sini. Ini kalimatnya biasa ya. Untuk keterangan aja, X komplement Y sama dengan ini penulisannya untuk penggunaan fungsi built-in-nya X dot difference Y. Nah, ini outputnya adalah komplementnya apa? Untuk komplement X komplement Y, X komplement Y, yaitu huruf K dan juga huruf T komplementnya. Oke. Ya, perbedaannya ya, perbedaannya yang tidak dimiliki oleh dari X yang tidak dimiliki oleh Y itu apa? Huruf K dan huruf T gitu. Nah, kemudian terakhir adalah X symmetric difference Y di sini ya. Tulisannya juga begitu. X dot kemudian fungsi built-in-nya symmetric underscore difference Y. Maka di sini yang outputnya adalah huruf S kecil, K kecil, E kecil, T kecil, dan juga N kecil. Nah, kalau lupa, saya pun juga nggak lihat semuanya. Ini nanti keterangannya silakan dibuka kembali tentang pembahasan subset, superset, union, intersection, complement, symmetric difference ya, pada penjelasan di slide-slide sebelumnya tadi. Oke, karena sama, ini hanya untuk mempercepat aja. Kita misalkan perlu operasi-operasi seperti subset, superset ini yang menggunakan fungsi built-in-nya yang sudah disediakan oleh interpreter Python. Begitu.
Jadi demikian rekan-rekan Rabonesia sekalian, penjelasan saya tentang set dalam pemrograman Python.